Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Maraden Sihaan. Untuk kesempatan kali ini, yaitu bersama umat Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga sahabat Yezia Channel. Saya mengucap syukur, kita semua mengucap syukur saudaraku, kita sudah masuk yaitu di momen Natal ini saudara. Kita percaya biarlah di momen Natal ini kita boleh melihat kasih Tuhan semakin dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan semua sahabat Yezia Channel dan juga jemaat Tuhan, umat Tuhan, siapapun yang mendengarkan, setiap kita pasti diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, izinkan saya atas nama pribadi saya, Maraden Sihaan, bersama keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan juga menjelang tahun baru 2021, dan semoga Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kita. Amin. Mari sama-sama sebelum kita yaitu sharing kebenaran firman Tuhan di momen Natal ini, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan. Kami boleh masuk di momen Natal, di bulan Natal ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau Yesus Tuhan yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami umat-Mu yang berdosa. Sehingga kami percaya Tuhan, oleh karena kasih karunia, oleh karena Engkau Tuhan datang ke dunia ini Tuhan untuk mencari setiap kami yang hilang, sehingga kami yang hilang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini, di momen Natal ini kami rindukan firman-Mu, sebab kami percaya kami hidup memerlukan firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Biar setiap firman Tuhan kebenaran boleh kami dengarkan, memerdekakan seluruh kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan pengharapan, kekuatan, bahkan jawaban atas setiap pergumulan kami. Mari Roh Kudus urapi kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, bahkan juga Tuhan memberikan kami Tuhan Yesus pengertian, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama untuk kita boleh melihat firman Tuhan. Kita boleh membacanya di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita buka Injil Matius 18 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan yaitu dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya bacakan buat kita semua Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Ayat yang ke-12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat yang 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya bersyukur saudaraku di momen Natal ini saudaraku, bagaimana kondisi yang kita alami sekarang ini saudaraku, walaupun kita percaya tidak seperti yaitu Natal-Natal tahun-tahun sebelumnya saudaraku, bagaimana sukacita Natal itu terlihat saudaraku, terasa di mana-mana, bahkan orang bersukacita, mereka bisa keluar, bisa beribadah, mengekspresikan yaitu kegembiraan sukacita Natal. Mungkin untuk tahun ini saudaraku, oleh karena yaitu pandemi COVID-19 ini saudaraku yang melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh karena itu di momen Natal ini menjadi momen yang spesial. Kenapa saudaraku? Kita juga boleh melihat bahwa yaitu dengan keadaan yang seperti ini saudaraku, terjadi pembatasan sosial, bahkan juga tidak bisa yaitu pergi bersukacita, yaitu keluar, bahkan juga yaitu beramai-ramai merayakan Natal saudaraku. Tetapi kita bersyukur, kita percaya itu tidak mengurangi sukacita Natal kita, tidak mengurangi sukacita kita atas menyambut kelahiran Tuhan Yesus.
yang datang ke dunia untuk setiap kita umat yang percaya. Mari bersama-sama kita bersyukur kita boleh melihat tadi, yaitu pembacaan dari Injil Matius 18, saudaraku, yaitu nats dalam Matius 18 ayat 12-14 adalah perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Matius 18 ayat 12-14 ini yaitu bagaimana Tuhan Yesus yaitu memberikan perumpamaan, yaitu mengajar kepada murid-muridnya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri memberikan yaitu perumpamaan itu ada artinya, saudaraku, sehingga murid-muridnya semakin mengenal Tuhan. Kemudian juga digambarkan yaitu di dalam perumpamaan ini seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Tetapi itu terjadi peristiwa yaitu satu ekor yang tersesat. Kemudian diceritakan bahwa seorang gembala ini akan meninggalkan yang ke-99 ekor itu di pegunungan dan mencari yang satu ekor yang tersesat itu. Setelah itu digambarkan pula sukacita, kegembiraan setelah yaitu gembala itu berhasil menemukan satu domba yang tersesat itu. Bahkan dikatakan firman Tuhan dengan jelas dikatakan lebih besar daripada 99 ekor yang domba yang tidak tersesat itu. Jadi dengan kata lain bahwa betapa berharganya satu ekor domba itu yang sesat bagi sang gembala itu. Saya mau saudara-saudara mengerti, saya mau saudara-saudara bandingkan dengan firman Tuhan tentang yaitu satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bertepuk sorak, artinya bersuka cita. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas 15 ayat 7. Kita buka Injil Lukas 15 ayat yang ke-7. Injil Lukas 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, katakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi yaitu digambarkan bahwa domba yang tersesat ini adalah orang yang berdosa tetapi bertobat, saudara. Sehingga apa, saudaraku, karena satu orang yang berdosa bertobat ini lebih daripada sukacita, saudaraku, yang 99 ekor yaitu domba orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa, saudaraku? Ada sukacita sorga di sana, yaitu karena satu orang yaitu diselamatkan. Artinya di dalam perumpamaan ini yaitu satu ekor domba diselamatkan, maka sukacitanya luar biasa, saudaraku. Itu adalah gambaran tentang yaitu seekor domba yang tersesat itu adalah gambaran orang berdosa, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Artinya bahwa nilai satu jiwa sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai yaitu jiwa, saudaraku. Bahkan siapapun kita, hidupmu, jiwamu, saudaraku, sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan di bagian lain dikatakan, di Pemazmur mengatakan bahwa yaitu satu orang jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bahkan kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidupmu, saudaraku. Mari kita menyadari akan anugerah, akan kehidupan yang Tuhan Yesus yang sudah berikan kepada setiap kita, agar kita boleh mempergunakan kehidupan ini sebaik-baiknya dan selalu yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya, saudaraku, yaitu sahabat Yezia Channel tempat ini, bahkan dimanapun Anda berada saat ini, saudaraku, saya percaya bahwa hidupmu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya bersyukur, saudaraku, penggambaran dari sebuah perumpamaan yang diberikan Tuhan ini juga memiliki amanat yang luar biasa penting, yaitu bahwa Bapa di sorga menghendaki tidak seorang pun yang terhilang. Jadi dengan kata lain, saudaraku, bahwa Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun yang binasa, saudaraku. Puji nama Tuhan Yesus. Saya akan memberikan yaitu tema untuk pesan Natal kita untuk tahun ini, saudaraku, yaitu tentang manusia yang hilang diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, tema kita adalah manusia yang hilang diselamatkan oleh Tuhan. Terambil di dalam Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Inilah perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu adalah saudara dan saya. Ketika hidupmu masih berdosa, ketika hidupmu tersesat, saudaraku, tetapi ada kabar baik bahwa Dia datang, Yesus datang
untuk menyelamatkan setiap hidupmu dan hidupku, saudaraku. Sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan yang besarnya dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan hidupmu, jangan pernah engkau merasa bahwa hidupmu tidak berharga. Ingat bahwa firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pergunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, saudaraku. Kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana yaitu latar belakang, yaitu penulisan dari Injil Matius ini sendiri. Penulis Injil Matius adalah Matius si pemungut cukai, yaitu yang ada di kota Kapernaum, saudaraku. Yaitu nama Ibraninya adalah Lewi, yaitu anak Alfius. Saudara bisa melihatnya di dalam Injil Markus 2 ayat 14. Kemudian nama Yunaninya adalah Matius. Jadi Matius ini adalah nama Yunani. Yaitu Matius adalah seorang yang tepat, yaitu menulis sebuah buku tentang pengajaran dan juga tentang yaitu karya Tuhan, perbuatan Tuhan Yesus yang ada semasa di dunia ini, saudaraku. Ia adalah seorang yang ahli mengarang dan juga sangat ahli bahasa, saudaraku. Karena sebagai pemungut cukai, ia tentu pandai berbahasa Ibrani dan juga Yunani. Sekali lagi, seorang Matius adalah seorang yang sangat pintar dalam berbahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang pandai, yaitu mereka pandai berhitung, saudaraku, karena jelas mereka akan menilai bahkan juga berhitung, saudaraku. Yaitu mereka juga suka mencatat dan teliti sampai pada bagian yang terkecil sekalipun. Jadi dengan kata lain bahwa seorang Matius, penulis Injil Matius ini, saudaraku, adalah orang yang teliti dan juga orang yang suka mencatat. Ditulis kurang lebih yaitu sebelum tahun 70 AD, Anno Domino, artinya yaitu sesudah Kristus. Yaitu pada tahun itu yaitu Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Romawi. Itu tempatnya yaitu Injil ini ditulis, yaitu Matius menulisnya yaitu di Antioquia, yaitu di mana kita boleh mengetahui bahwa Antioquia adalah yaitu diperkirakan adalah kota di mana Matius menulis yaitu Injil Matius ini. Kemudian karena kita percaya bahwa kita juga boleh melihat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Antioquia adalah sebuah kota di mana jemaat pertama-tama disebut Kristen, atau mereka mengikut Kristus, pengikut Kristus. Menurut ahli yaitu yang bernama Papias, yaitu bahwa Injil Matius ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi di masa itu. Hal dilatar belakangi karena dalam Injil ini Matius yaitu tidak menjelaskan arti dari adat istiadat orang Yahudi, yaitu seolah-olah dikatakan bahwa yaitu mereka sudah mengetahui, yaitu para pembaca dari Injil Matius ini, yaitu surat yang ditujukan ini, yang ditulis oleh Matius ini, yaitu seolah-olah mereka sudah mengetahui tentang adat istiadat orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya, membandingkannya di dalam Matius 15 ayat 2 dan juga Matius 23 ayat 5. Itu sangat jelas, saudaraku, bagaimana bahwa seorang Matius yaitu dia boleh menulis, mengungkapkan yaitu tulisan ini, saudaraku, yaitu ditujukan kepada orang Yahudi. Kalau kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang agama lain atau non-Yahudi, maka adat istiadat orang Yahudi harus diterangkan lebih dalam. Perlu diketahui juga bahwa Matius yaitu sering mengutip Perjanjian Lama. Jadi banyak terjadi yaitu kutipan-kutipan yang ada di dalam Perjanjian Lama tanpa penjelasan apapun. Ini adalah hanya yaitu dimungkinkan untuk orang-orang Yahudi yang sudah mengenal yaitu isi dalam Perjanjian Lama. Saudara bisa melihat yaitu di dalam Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16 bagaimana dikisahkan bahwa banyak kutipan-kutipan dalam Perjanjian Lama yang sudah tentu yaitu peristiwa-peristiwa atau kronologisnya sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi, yaitu saudaraku. Jadi itulah latar belakang dari segi penulisan Injil Matius. Nah, kita mau sharingkan, kita mau sama-sama belajar bagaimana yaitu Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang. Kembali lagi kepada perumpamaan tentang domba yang hilang. Bahwa domba yang hilang itu diumpamakan adalah yaitu domba yang tersesat.
itu adalah orang yang jatuh dalam dosa, artinya orang-orang berdosa, saudaraku. Bagaimana tentang konsep bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Perbedaan yang sangat jelas di dalam kekristenan adalah bukannya manusia mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari manusia. Dan jelas sekali konsep keselamatan di dalam iman Kristen, bahwa karena begitu besar, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saya mencatat di sini ada 3 hal poin yang penting bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang. Bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap saudara dan saya yang terhilang. Ada 3 poin yang saya mau sharingkan untuk kesempatan momen Natal ini. Yang pertama, mari kita boleh membacanya di dalam ayat Matius 18 ayat 12. Kembali lagi di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-12, yaitu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Saya mencatat di sini poin yang pertama, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang. Yang pertama yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus. By way of coming of Jesus Christ. Jadi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saudaraku? Digambarkan saudaraku, yaitu seorang gembala yang baik ini, dia pergi, yaitu untuk mencari domba yang hilang, untuk mencari domba yang tersesat di pegunungan itu. Demikian pula gambaran mengenai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang mencari setiap kita umat Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari setiap orang-orang yang berdosa, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan Bapa, kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menghendaki setiap kita binasa. Bahkan dikatakan jelas sekali di dalam yaitu Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, artinya mengaruniakan Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal di sorga, saudaraku. Saya percaya saudaraku, setiap kita siapapun kita saudaraku, dulunya kita adalah manusia yang berdosa, dulunya kita adalah manusia yang terhilang, saudaraku. Oleh karena kita belum mengenal Tuhan, oleh karena kita jauh dari Tuhan, tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, bahkan kita dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, bagaimana setiap kehidupan kita yang sesat itu, setiap kehidupan kita yang salah jalan itu, saudaraku, kita boleh memperoleh kasih anugerah Tuhan untuk kita hidup di dalam keselamatan itu, saudaraku. Di dalam Alkitab King James Version, saudaraku, dikatakan dengan jelas, coba kita melihat di dalam King James Version, yaitu tentang kesesatan itu, saudaraku. Mari sama-sama kita melihat di dalam King James Version, Matius 18 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, "What do you think if a man has 100 sheep and one of them goes astray, does not leave the 99 and go to the mountains to seek the one that is straying?" Ya. Jadi dikatakan bahwa bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat. Dan sesat ini menggunakan kata yaitu astray, yaitu kata keterangan, adverb. Yaitu astray ini diterjemahkan yaitu away from the correct path atau away from the correct direction. Jadi menjauh dari jalan dan juga menjauh dari yaitu petunjuk. Artinya apa? Orang yang tersesat ini membutuhkan jalan dan petunjuk yang benar. Karena mereka salah jalan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tersesat. Demikian juga saudaraku. Ketika kita terhilang, ketika kita berdosa saudaraku, kita akan salah jalan. Kita akan tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Oleh karena itu apa? Kita akan jatuh di dalam dosa dan akhirnya kita akan terhilang. Oleh karena itu saudaraku, melalui kedatangan Yesus, sekali lagi, melalui kedatangan Yesus, kita dianugerahi keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada kita, supaya setiap orang yang percaya, dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16,
tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi pertama, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus, by way of coming of Jesus. Yang kedua, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, kita lihat dalam Kolose, yaitu surat Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang? Yang kedua, dengan cara yaitu Yesus mengubahkan orang yang hilang itu. Dengan cara Yesus mengubahkan, yaitu Jesus transform. Yesus mengubahkan, yaitu orang yang hilang itu, manusia yang hilang itu. Ayat Matius 18 ayat 13 menjelaskan, saudaraku, bagaimana peran penting yaitu seorang gembala. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas ekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi saudaraku, Yesus mengubahkan orang yang hilang itu. Artinya apa, saudaraku? Ketika seseorang, saudaraku, berdosa, saudaraku, Tuhan mau ubahkan. Apa yang mau Tuhan ubahkan, saudaraku? Kita belajar di dalam Injil Lukas 8 ayat 2. Kita belajar dari seorang yang bernama Maria Magdalena, yaitu dari Magdala, saudaraku. Di Lukas 8 ayat yang kedua, kita boleh belajar, saudaraku. Lukas 8 ayat 2. Lukas 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat, ya, atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ada seorang yang bernama Maria Magdalena, yaitu Maria dari Magda, saudaraku, dari kota Magda. Bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya ketika yaitu Maria Magdalena ini, saudara, dikuasai oleh 7 roh jahat. Bagaimana dia diikat oleh kuasa jahat, sehingga apa yang terjadi, banyak orang mengatakan bahwa dia adalah orang-orang yang rusak, saudaraku, orang yang berdosa. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan mengubahkan hidupnya, bahkan Tuhan menyembuhkan dia, melepaskan setiap ikatan roh jahat itu, Tuhan ubahkan dia menjadi seorang yang luar biasa, saudaraku. Di akhir kehidupan Maria Magdalena, saudaraku, bagaimana dia mengiring Tuhan Yesus sampai ketika Tuhan Yesus disalib, bahkan Tuhan Yesus bangkit, saudaraku. Seorang Maria Magdalena adalah tokoh penting, saudaraku, bahwa dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahkan di akhir kehidupannya, saudaraku, diceritakan bahwa sejarahnya Maria Magdalena ini menjadi penginjil, menjadi pemberita Injil, saudaraku, memberitakan Yesus kemana-mana dengan luar biasa, saudaraku. Itulah bagaimana cara Tuhan mengubahkan yaitu manusia yang hilang itu. Seperti contohnya yaitu Maria Magdalena di dalam Injil Lukas 8 ayat 2. Saudaraku, saya mau sharingkan apa yang mau Tuhan ubahkan dalam hidupmu, saudaraku. Yang pertama, saya mencatat ada 4 hal, saudaraku. Yang pertama adalah yaitu Tuhan ingin mengubah bahwa kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan. Bahwa keselamatan, saudaraku, hanya di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai umat percaya tidak boleh menyepelekan yang namanya keselamatan itu. Keselamatan adalah sesuatu yang free, artinya gratis, saudaraku, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dengan jelas mengatakan, bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah, anugerah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menyepelekan. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan mau yaitu mengubah apa yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Yang pertama tentang keselamatan, agar kita menghargai keselamatan itu, saudaraku. Yang kedua, kita boleh melihat bahwa Tuhan ingin mengubah kerohanian kita, saudaraku. Melalui momen Natal ini, mari sama-sama kita boleh sungguh-sungguh, kita boleh giat selalu di dalam melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui setiap apapun
tugas dan tanggung jawabmu saudaraku. Bahkan juga dimanapun engkau berada saudaraku, Tuhan ingin memakai saudara dan saya untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga saudaraku, Tuhan ingin mengubah kerohanian kita semakin dewasa dan juga semakin giat untuk melayani Tuhan. Yang ketiga saudaraku, Tuhan ingin mengubah relationship kita, hubungan kita. Hubungan itu terbagi menjadi 4 saudaraku. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan saudaraku. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, semakin sungguh-sungguh, semakin lekat kepada Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan keluarga. Semakin kita saling mengasihi, saling menghormati antar sesama keluarga. Yang ketiga adalah pertemanan kita dengan teman-teman kita, kita semakin menjadi berkat buat mereka. Yang keempat yaitu tentang pekerjaan kita, di mana kita boleh bekerja saudaraku, dimanapun Anda berada saudaraku. Kita percaya yaitu hubungan antar sesama kita boleh terjalin dengan baik, ada kasih Kristus di dalamnya. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan masyarakat, di mana kita tidak menjadi seseorang yang ego saudaraku. Kita tidak menjadi orang yang yaitu merasakan yaitu segala sesuatu dengan sendiri, selfish, tetapi kita boleh membagi yaitu sukacita, kita boleh membagi yaitu kasih Kristus kepada setiap orang dimanapun berada saudaraku, bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat saudaraku, apa yang Tuhan mau ubahkan dalam kehidupan kita di momen Natal ini yaitu tentang kebutuhan jasmani kita. Kita boleh melihat di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saudaraku, untuk kesempatan ini saudaraku, di momen Natal ini, mari sama-sama kita percaya bahwa Allah kita menyediakan yang kita perlukan. Allah kita menyediakan apa yang kita butuhkan, asalkan kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Allahku akan memenuhi kebutuhan kita semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, kita boleh belajar yaitu bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang itu. Yang pertama tadi yaitu melalui yaitu kedatangan Yesus, by way of coming of Jesus. Yang kedua itu Yesus mengubahkan orang yang hilang itu, yaitu dengan cara itu saudaraku, Jesus transform your life, ya. Jadi Yesus mengubahkan setiap kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang itu, yaitu dengan cara yang ketiga. Coba kita lihat di dalam Roma 28 ayatnya yang ke Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita baca secara cepat Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah yaitu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Yesus mengembalikan manusia yang hilang itu dalam rencana Allah yang mulia. Yaitu yang ketiga, bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia yang hilang, yaitu Jesus return the human position to God's glorious plan. Artinya Yesus mengembalikan manusia yang hilang itu di dalam rencana Allah yang mulia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di momen Natal ini kita diingatkan kembali bahwa Bapa di sorga tidak menghendaki ada seorang pun dari kita, saudara dan saya, kita semua ada yang terhilang, atau ada yang binasa. Tetapi Tuhan menghendaki supaya orang itu diselamatkan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, tetapi diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita dikembalikan posisi yang semula, yaitu posisi kita menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Saya berdoa setiap kita diingatkan Tuhan untuk kita boleh mengetahui bahwa engkau adalah warga kerajaan sorga. Firman Tuhan jelas dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20 bahwa kita semua menjadi warga kerajaan sorga.